Kenapa saya katakan bukan salah ibu mengandung kalau regulasi sudah seperti itu kok? Iya. Kan begitu. Iya. Tinggal bagaimana kita itu tadi, politik itu adalah bagaimana seni merebut kekuasaan. Bang Hotman bisa bayangkan, merebut gitu ya. Iya. Artinya apapun kan bisa dilakukan untuk bisa merebut itu. Nah, ada peluang nih dengan adanya PLT. Misalnya kan, oh berarti dengan penempatan orang-orang yang tanda petik tepat, bisa saja itu mengarahkan. Bung Arman, bagaimana implikasi penunjukan PLT kepala daerah terhadap partai penguasa dalam pemilu 2024? Seperti apa sih pengaruhnya ini mungkin gitu, Bang? Ya, PLT memang sekarang ini cukup banyak ya, yang 2023 ini, 2022 ini sudah ada ya, ada 7 provinsi kalau nggak salah kemarin ya. Kemudian 2023 juga akan banyak PLT baik tingkat 1, tingkat 2 kan gitu ya. Nah memang kalau saya lihat, kalau bicara masalah pengaruh pasti ada. Siapa yang diuntungkan? Pasti partai penguasa. Kenapa saya katakan partai penguasa? Ya jelas, ini adalah langkah-langkah politik yang wajib, secara politik lagi-lagi ya, yang wajib dimanfaatkan oleh penguasa, kan begitu. Ya menaruh jagoan-jagoannya sebagai PLT, gitu ya, kan tentunya nanti akan bisa dijadikan gitu ya, alat atau cara untuk bisa memenangkan bagaimana, kan itu udah pasti, termasuk kaitannya terhadap presiden. Makanya kita lihat pengalaman yang terbaru kemarin, 7 gubernur itu kan luar biasa tarik-menariknya. 7 kalau nggak salah ya kemarinnya. Bahkan banyak di wilayah-wilayah tertentu gitu yang terjadi penolakan. Yang bahkan ada tuh kasus di Sulawesi Tenggara kalau nggak salah. Itu beberapa bupati yang tidak ditatangani oleh gubernur dan sebaliknya. Ada juga yang pengajuan gubernur yang ditolak oleh masyarakatnya. Kan seperti ini kan sebenarnya adalah masalah-masalah yang pasti tertunggangi kepentingan politik 2024. Baik itu pemilihan presiden atau pilihan partai. Kalau bicara siapa yang diuntungkan, ya partai penguasa. Kan begitu. Partai penguasa kan banyak ini sekarang nih. Ya paling nggak partai-partai yang pendukung, koalisi pendukung lah. Yang jenderalnya ada PDIP di situ. Kan seperti itu. Ya, kenapa sih ini menjadi penting? Karena nanti pada saat pertarungan di lapangan itu kan instrumen-instrumen dalam pemilu itu kan bisa dimainkan. Kalau kita bersuuzon ya, kalau saya berpikir negatif nih, loh bisa saja. Penyelenggara pemilu bisa dimainkan, bisa diatur. Ya kan Bawaslu, KPU pusat juga kan udah dibagi-bagi. Coba perhatikan sama Bang Hotman. Ada ini bloknya HMI, ini bloknya PMI, ini orangnya ini partai A, partai B, partai C, kan gitu. Sebenarnya ya nanti untuk itu, bagaimana nanti bisa diolah-olah, bagaimana kalau ada konflik nanti bisa lebih menguntungkan, dan seterusnya. Termasuk PLT itu. Begitu Bang Hotman. Jadi saya kira ini juga pertarungan politik. Siapa yang paling banyak menempatkan calon atau orangnya di jabatan PLT, ada potensi. Walaupun tidak semudah itu, tidak semudah membalikan tangan kiri. Wah nih, partai gua misalnya di provinsi ini atau di kabupaten ini nih, misalnya kalah nih, dinaikin, tidak semudah itu juga. Tapi potensi itu ada. Tapi kan kalau PLT itu kan dalam undang-undang kan nggak boleh mengambil kebijakan yang strategis ya. Itu kan kalau ke pemilu kan kebijakan strategis kan gitu Bang. Itu gimana Bang melihatnya Bang? Ya itu sih normatif saja, kan bisa di belakang layar. Terkait dengan politik anggaran kah? Terkait dengan instruksi-instruksi informal kan bisa saja. Iya, memang mutasi apa itu kan hal strategis. Ya, tapi kalau dikumpulin misalnya, kepala dinas ini di luar dari ini ya, behind the screen, di samping layar. Nah, ini kecamatan ini misalnya kabupaten ini arahkan ke sini kan bisa saja itu. Ya, kita ini kalau saya buka belak-belakan, kan kita bukan anak TK. Ya kalau memang misalnya nggak ada apa-apa ya nggak usah ribut lah. Kan gitu. Ini kan kita kan bebas saja kan bicara kan? Lagi-lagi ini pandangan saya. Ya artinya pasti ada yang bisa dimainkan di situ. Secara teknis ya saya tidak bisa membuktikan. Tapi kan seperti itu kayak kita kayak kita
buang angin gitu kan. Nggak tahu tapi bisa dirasakan kan. Betul. Tapi intinya memang PLT ini karena memang pilkada kan 2024 serentak ya. Jadi PLT ini kan harus diisi kan gitu. Dan itu kebijakan daripada pemerintah pusat kan gitu ya. Iya. Tapi memang kalau masalah kepentingan dalam tanda kutip istilahnya kan itu sah-sah aja mungkin, Bu. Atau seperti apa mungkin, Bu? Ya, memang ini kan sama juga kita ya bukan salah ibu mengandung kan kira-kira begitu. Iya. Tapi bicara ada potensi keuntungan oleh penguasa, sah-sah saja kan gitu. Kenapa saya katakan bukan salah ibu mengandung kalau regulasi sudah seperti itu kok? Iya. Kan begitu. Iya. Tinggal bagaimana kita itu tadi politik itu adalah bagaimana seni merebut kekuasaan. Bang Hotun bisa bayangkan merebut gitu ya. Iya. Artinya apapun kan bisa dilakukan untuk bisa merebut itu. Nah ada peluang nih dengan adanya PLT. Misalnya kan, oh berarti dengan penempatan orang-orang yang tanda petik tepat, bisa saja itu mengarahkan. Bang Arman ngomong asal aja nih. Kok bisa nuduh begitu loh? Ya kalau begitu nggak usah ribut deh. Selesai kan? Tapi faktanya kenapa ribut? Iya. PLT ini mungkin dari mana saja mungkin bisa. Sekarang kan katanya bisa dari apa? TNI aktif. Kayaknya gitu. Udah nggak tuh undang-undang udah nggak bisa kan? Sudah nggak bisa. Ya, jadi memang sudah satu tingkat di atasnya kan, berdasarkan eselon yang sesuai dengan jabatan itu kan. Jadi kalau kayak mantan-mantan apa jenderal-jenderal polisi gitu nggak bisa jadi PLT berarti? Nah, saya belum tahu persis ya apakah itu sudah ada undang-undang yang kalau nggak salah kan kemarin sempat ada polemik tuh. Iya. Nggak tahu tuh perkembangannya seperti apa tuh. TNI boleh nggak masuk, TNI aktif ya maksudnya, plus Polri aktif boleh nggak masuk gitu kan. Iya. Apakah memang sudah ditolak oleh MK, saya juga nggak tahu tuh ya. Tapi yang jelas kalau dari pengalaman kemarin kan memang tidak ada yang aktif. Kalau menurut saya ya. Apakah memang itu sudah sudah menjadi sebuah peraturan ataukah belum? Mungkin Bang Hotman ada informasi terkait dengan itu, tapi setahu saya itu terkait dengan TNI dan Polri aktif itu kan sudah ditolak untuk bisa itu. Ini baiknya seperti apa sih ini PLT ini Bang? Kalau Abang melihatnya Bang, supaya aman-aman aja, damai-damai aja gitu, nggak ada penolakan. Kan begini Bang, kalau dalam teori kebijakan publik itu, when the political end, administrasi begin, kan begitu. Iya. Jadi ketika politik itu selesai, harusnya administrasi itu mulai, pelayanan itu mulai. PLT itu adalah mengisi posisi jabatan tertinggi dalam konteks administrasi. Iya. Ya kan? Iya. Harusnya orang-orang yang paham administrasi lah, bukan orang politik lagi. Kan kalau kita enggak, when political end, on, begitu aja. Harusnya, ini sekarang sudah pelayanan publik nih kita nih. Harusnya PLT Bupati, PLT Gubernur diisi oleh orang-orang yang paham tentang pelayanan publik yang prima. Sudah jangan lagi dipolitisir. Kan harusnya seperti itu. Berarti semua pejabat-pejabat di Kemendagri sebenarnya bisa untuk mengcover ini sebenarnya semuanya. Sebenarnya bisa, cuman kan dalam konteks ketentuan itu tadi, eselonnya cukup nggak? Bagi yang udah eselonnya oke, seharusnya bisa. Mereka yang seharusnya jadi prioritas. Ya? Jadi sebenarnya orang-orang yang paham terhadap administrasi dan pelayanan yang harus ditempatkan. Iya. Karena kan sebenarnya fungsi dari pemimpin kepala daerah baik tingkat 1 atau tingkat 2 yang kembali tadi saya bilang berikan pelayanan. Masa misalnya orang yang nggak ngerti apa-apa yang cuma tahu bagaimana memenangkan partai anu jadi gubernur, jadi bupati, PLT kan saya kira nggak fair. Apalagi lama lagi, ada yang 2 tahun lagi. Nah, bahkan ya itu tadi wajar saja akhirnya kan para pengamat atau sebagian publik merasa ini permainan gitu. Walaupun kembali ke yang tadi sudah kita bahas di awal, sah-sah saja karena lagi-lagi politik adalah seni untuk memberi kekuasaan kan begitu. Tapi seharusnya bijaknya gitu ya, bijaknya saya kira pemerintahan itu kan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Bagaimana bikin KTP biar cepat, bagaimana pelayanan pajak biar cepat, bagaimana infrastruktur bisa dibangun dengan baik, proses tendernya secara benar, akhirnya mereduksi ya kemungkinan kesalahan atau korupsi tadi kan begitu. Ya orang politik cuma karena kuat doang ngatur anggaran misalnya, ya kayak begini akhirnya tuh.
Dia nggak ngerti dengan regulasi BPK, dengan apa. WTP juga akhirnya di itu kan. Kayak kasus yang Bogor. Iya. WTP itu kan wajar tanpa pengecualian. Iya. Masa kayak gitu juga harus dimainkan? Kan begitu. Akhirnya kan seperti ini. Siapa yang rugi? Siapa yang akhirnya ini? Masyarakat kan. Iya. Akhirnya pelayanan terganggu di Bogor misalnya kan begitu. Atau di wilayah lain yang memang kepala daerahnya terindikasi. Iya. Atau menyangkut masalah hukum. Oke. Terima kasih Bang Arman. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Nanti kita kalau ada isu-isu penting lagi terkait dengan pemilu atau mungkin Pilpres 2024 kita undang lagi di studio Bang Arman ya. Siap. Ya. Jadi Bang Hotman mau nyalon jadi presiden atau wapres nih? Enggak. Atau mau jadi PLT? Enggak lah ya. Mungkin Bang Arman lah mungkin. Iya.